Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan eksperimen polarisasi cahaya. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Jeffrey Rahmat Fajri. Saya Sevi Alfarisa. Saya Novia Deswira. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menyelidiki pengaruh perubahan sudut terhadap intensitas cahaya pada polarisasi menggunakan 2 polarizer dan 3 polarizer. Selanjutnya yaitu membuktikan kebenaran hukum malus pada polarisasi menggunakan 2 polarizer dan 3 polarizer. Sebelum masuk ke percobaannya, adapun teori dasar mengenai polarisasi ini dapat kita ketahui bahwa polarisasi itu di mana fenomena gelombang dianggap seperti cahaya yang memiliki getaran yang terbatas pada satu arah tertentu. Adapun hukum yang terdapat pada polarisasi ini yaitu hukum malus, di mana pada hukum malus ini terdapat hubungan antara intensitas cahaya yang melewati polarisator dengan sudut antara bidang transmisinya, yang dapat kita hitung menggunakan rumus I sama dengan I0 dikali cos kuadrat theta. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada modul 10 ini yaitu sinar laser, polarizer analyzer, rotary motion sensor, dan retarder. Dan untuk hardware-nya yaitu universal interface dan komputer beserta aplikasi Pasco Capstone, itu yang ini. Sebelum masuk ke percobaan eksperimen 2 polarizer, kita memastikan terlebih dahulu semua komponen yang kita gunakan itu terhubung ke stop kontak. Misalnya universal interface yang kita gunakan ini terhubung dengan kontak dan kita dapat menghidupkannya. Memastikan juga sinar laser merah yang kita gunakan ini terhubung dengan stop kontak dan dapat juga kita hidupkan, dan memastikan rotary motion sensor juga terhubung dengan stop kontak. Selanjutnya itu memastikan CPU dan komputer ini terhubung dengan stop kontak. Maka kita dapat menghidupkan CPU dan komputer. Pada komputer kita dapat membuka aplikasi Pasco Capstone untuk eksperimen polarisasi 2 polarizer dan 3 polarizer. Pada aplikasi Pasco Capstone yang kita buka tadi pada polarisasi, ini terdapat bagian intro di mana ini terdapat alat bahan yang kita gunakan dan teori yang mengenai polarisasi cahaya. Untuk percobaan pertama pada 2 polarizer, kita dapat membuka teorinya terlebih dahulu. Maka kita buka setup A. Kita dapat melihat pada gambar ini merupakan susunan alat bahan yang kita gunakan nantinya pada 2 polarizer. Dengan mengganti retarder pada polarizer analyzer, maka memutar polarizer dengan sumbu X pada grafik yaitu waktu, dan pada sumbunya yaitu intensitas relatif. Maka kita dapat memutar polarizer untuk mencari titik maksimumnya dengan memutar polarizer searah jarum jam sehingga mendapatkan beberapa puncak yang terdapat titik maksimumnya. Setelah memutar dan mendapatkan titik maksimumnya, maka kita dapat mengklik berhenti ketika telah mencapai titik maksimumnya dan delete data last run. Sebelumnya, mengganti retarder dengan polarizer analyzer dengan RMS, lalu mengklik record. Setelah itu melakukan pemutaran polarizer RMS sampai terbentuknya beberapa puncak. Setelah terbentuknya beberapa puncak, berhenti memutar polarizer RMS ketika grafik di layar mencapai titik maksimum. Lalu setelah mencapai titik maksimumnya, mengklik stop dan jangan sampai polarizer bergeser
Pastikan sudut yang ada di bagian polarizer harus di 0 derajat atau 180 derajat. Dengan mengganti keterangan pada sumbu X di layar menjadi sudut. Di mana kita dapat mengklik record dan memutar perlahan polarizer RMS sehingga 360 derajat. Atau satu putaran setelah satu searah jarum jam sampai terbentuk satu gelombang penuh. Berhenti memutar polarizer dengan RMS ketika intensitas relatif maksimal. Klik stop. Cobalah untuk memutar polarizer RMS secara perlahan. Taknya lanjut deh. Nilai I1. Ini merupakan nilai I1 untuk percobaan ini. Untuk data pertama, kita dapat mengambil data pertama yaitu misalnya pada titik ini. Untuk pengambilan titik biasanya dapat kita ambil pada gelombang yang berada di sekitaran ini sebelum menuju ke lembah. Kita klik satu titik, misalnya kita ambil titik ini, di mana pada data pertama yaitu untuk sudut polarnya 24,750 derajat. Untuk I2 ukurnya yaitu 19,8%. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa I1 yang kita cari tadi pada grafik tadi nilainya yaitu 23,7%. Maka untuk membuktikan data ini kita dapat menggunakan mengolah data menggunakan rumus I1 sama I2H. I2 hitung sama dengan I1 dikali cos kuadrat theta. Untuk I1-nya telah kita ketahui bahwa 23,7%. Cosnya kita kuadratkan, untuk nilai theta-nya itu pada data pertama tadi yaitu 24,750 derajat. Maka kita cari hasilnya. Kita cari terlebih dahulu yaitu nilai cos dari sudut 24,750. Nilainya yaitu 0,981 dapat kita kuadratkan karena cosnya kuadrat, maka dapat kita kuadratkan. Untuk hasilnya itu 0,8247 kita kalikan dengan 23,7% tadi, dikalikan dengan 23,7%. Hasilnya yaitu 19,54% untuk I2H-nya. Untuk persentase KSR-nya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus I2H dikurang I2 ukur per 2 I2H dikali 100%. I2 hitung tadi yaitu nilai yang kita hitung tadi yaitu 19,54 dan I ukurnya yaitu 19,8 per I2 hitungnya 19,54 dikalikan 100%. Bahwa dapat kita hitung 19,54 dikurang 19,8 dibagi 19,54 dikali dengan 100%. Bahwa persentase yang kita dapatkan yaitu sebesar 1,3%. Terbukti bahwa data yang kita ambil ini untuk data pertama yaitu benar. Untuk kan di tabel untuk dua polarizer itu ada 10 data. Untuk data kedua dapat kita ambil pada sudut-sudut ini. Dapat kita ketahui bahwa tadi yang kita ambil ini kan di bagian dekat-dekat puncaknya. Berarti dekat bagian-bagian puncak gelombang ini menunjukkan bahwa nilai polaritas itu, intensitas cahaya itu terbukti. Di mana kita dapatkan tadi sebesar 1,3%.
Jadi kita dianjurkan untuk mengambil sudutnya ini dekat-dekat puncak dari gelombang tersebut. Ini misalnya untuk data 2, berarti sudut polarnya 27,090 derajat dan intensitas ukurnya 18,9. Untuk data 3-nya kita ambil misalnya dari sini. Untuk data keempatnya misalnya kita ambil dari sini. Dari sini juga boleh. Di sini data 6, 7 sampai data 10 sampai di sini. Maka untuk data untuk tabel 2 polarizer dapat kita olah untuk 10 data. Pada 3 polarizer mengganti polarizer dengan polarizer analyzer yang memiliki RMS dengan retarder. Mengklik record dan berhenti memutar polarizer searah jarum jam sehingga relatif intensitas minimum. Klik berhenti ketika relatif intensitasnya bernilai minimum, maka klik delete last run. Selanjutnya mengganti kembali retarder dengan polarizer pada polarizer analyzer dengan mengklik record dan sekali lagi menyesuaikan polarizer analyzer ke minimum. Klik stop jika pada polarizer analyzer telah memiliki intensitas relatif maksimum. Ketika intensitas relatif sudah bernilai maksimum, klik stop dan hapus data terakhir, jalankan. Dengan mengganti keterangan pada sumbu X dari tank menjadi angle atau sudut putaran, maka mengklik record dan memutar perlahan polarizer yang memiliki RMS sehingga terbentuk 360 derajat atau satu putaran searah jarum jam. Kita dapat berhenti ketika relatif intensitas maksimal. Kemudian klik berhenti. Cobalah untuk memutar polarizer RMS secara perlahan. Keluarkan dulu yang pertama. Dan Maka kita akan berhenti merekodnya di 360 derajat. Maka dapat kita ambil untuk data pertamanya misalnya di sini. Untuk 3 polarizer tersebut misalnya di sini. Dapat kita olah untuk data pertama nilai sudutnya yaitu 10,710 derajat. Untuk nilai I3 ukurnya yaitu 1,1%. Sebelumnya kita telah mengetahui pada 2 polarizer sebelumnya untuk I1-nya itu nilainya yaitu 23,7%. Maka untuk 3 polarizer ini kita dapat mengolah datanya dengan menggunakan rumus I1 per 4 sin kuadrat 2 theta. Untuk I3 hitungnya dapat kita hitung I1 tadi nilainya 23,7% per 4. Sinnya kita kuadratkan 2 dikali sudut tadi, sudut pada data 1 10,710 derajat. Maka dapat kita olah sebelumnya dapat kita kalikan bahwa 2 dikali sudut 10,710. Berarti sin 2 21,42. Dapat kita hitung nilai sin dari 21,42 ini lalu kita kuadratkan bahwa nilainya itu 0,1333. Dapat kita kalikan dengan 23,7 per 4. Nilai tadi kita kalikan dengan 23,7, baru kita bagi dengan 4. Bahwa nilai yang kita dapatkan ini 0,79 atau sebesar 0,8. Dapat kita bandingkan bahwa I3 hitungnya ini yaitu persentase KSR-nya
I3 hitung dikurang I3 ukur per I3 hitung dikali 100%. I3 hitungnya 0,8 dikurang 1,1 per 0,8 dikali 100%. Dapat kita hitung 0,8 dikurang 1,1 dibagi 0,8. 37%. Ambil di bagian sini, di bagian sini juga boleh. Misalnya kita mau ngambil di sini, kita mengambil data pertama untuk 3 polarizer di sini, bahwa nilai sudut polarnya itu 25,380 derajat. Untuk nilai I3 ukurnya itu 3,3%. Dapat kita olah data tersebut dengan menggunakan rumus I3 hitung sama dengan I1 per 4 sin dikuadratkan 2 dikali theta. I1 nya tadi 23,7% per 4 sin kita kuadratkan 2, untuk sudutnya tadi nilainya 25,380 derajat. Sebelumnya kita kalikan nilai sudut tersebut dengan 2 dikali 25,380 nilainya 50. Maka kita cari nilai sin dari 50,76 ini. Setelah dapat kita kuadratkan bahwa nilai sin tersebut 0,599 dapat kita kalikan dengan 23,7% tadi per 4 dikalikan dengan 23,7 kita bagi dengan 4, bahwa I3 hitungnya ini nilainya yaitu 3,55. Untuk persentase KSR-nya dapat kita hitung menggunakan I3H dikurang I3 ukur per I3H. I3H-nya itu yang kita olah tadi 3,55 dikurang 3,3 yang kita dapatkan dari grafik tadi per I yang kita hitung tadi 3,55 dikali 100%. Dapat kita hitung 3,55 dikurang 3,3 dibagi 3,55, bahwa dikalikan dengan 100%. Persentase yang kita dapatkan itu 7%. Dapat kita lihat bahwa pada data ini terbukti kebenaran intensitas cahaya, di mana intensitas relatif pada percobaan ini dapat dibuktikan kebenarannya karena nilai ukur dengan hitungnya memiliki persentase di bawah 15% dan nilainya hampir mendekati. Untuk data selanjutnya kan di tabel 2 atau 3 polarizer itu ada 10 data. Jadi kita dapat mengambil data selanjutnya di gelombang ini. Misalnya untuk data 2-nya kita ambil di sini. Kita klik ini. Nah, ini untuk data 2-nya, maka sudutnya misalnya nilainya ada 7,810. Untuk intensitas 3 ukurnya 3,6. Begitu juga untuk data 3, 4, 5, 6 dapat kita klik pada titik-titik pada gelombang ini. Baiklah, hanya itu yang kami praktekkan. Pada tugas akhir dengan 2 polarizer, yang pertama yaitu mengklik pada Smart Cursor dari toolbar grafik dan memilih Add Koordinat atau Delta Tool, memposisikan kursor kotak di atas minimum dan membaca sudutnya. Angka kiri di dalam kotak di setiap minimum. Beberapa dulu. Maka kita dapat menghitung perubahan sudut dari minimum 1 ke minimum tengah. Tugas akhir. Aku tugas akhir lah data dari tadi siapa. Dengan mengklik pada Smart Cursor yang sama dengan 2 polarizer, di mana pada 3 polarizer ini kita dapat pula menentukan perubahan sudut maksimum pertama ke maksimum. Baik, sekian praktikum eksperimen polarisasi cahaya kami dari kelompok kami.
Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.